Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil jumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa ikut bergabung dengan ibu-ibu, bapak-bapak, karena 2 hari kemarin, hari Senin dan Ahad, saya ada jatah keluar sehingga saya tidak bisa ikut pengajian di sini. Ya mungkin nanti juga sewaktu-waktu bisa dan sewaktu-waktu tidak bisa. Saya mulai tadi itu dengan sebuah doa yang kemarin pada waktu awal tarikh saya sudah sampaikan dan kita bersama-sama berdoa. Yang itu merupakan doa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah pada awal Ramadan, yaitu doa yang intinya Allahumma ya Allah ahillahu alaina, anugerahkan kepada kami bil jumni wal iman, dengan kedamaian dan keimanan, wassalamati wal islam, dan dengan keselamatan, kesehatan, ya. Rabbi wa rabbuka Allah, agar kami bisa melaksanakan puasa sampai akhir lillahi ta'ala. Amin. Kita memang tidak tahu apakah kita akan bisa melaksanakan puasa sampai akhir, sebab yang namanya umur itu ada di tangan Allah. Oleh karena itu kita berdoa agar Allah memberikan kekuatan, keselamatan kita untuk mengerjakan puasa sampai akhir. Kalau tiba-tiba di tengah perjalanan membeli molas dina meninggal, niku kerjanya utang memang betul. Karena kewajiban kita sudah rampung. Kita itu kan wajib puasa itu bagi yang hidup, bagi yang meninggal tidak ada kewajiban puasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada bulan puasa ini ada ibadah wajib, ada ibadah sunat. Ibadah wajib adalah ibadah yang harus kita kerjakan. Ibadah sunnah ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Jadi kalau yang wajib jangan sampai ditinggalkan, tetapi yang sunnah itu kalau memang ada halangannya, ya, kita tidak mampu, ya kita bisa meninggalkannya. Tapi kalau mampu, ya usahakan untuk dilaksanakan. Yang wajib itu yang jelas adalah sholat 5 waktu. Kalau tarawih sunat.
Jadi jangan sholat tarawih ini orang sholat 5 waktu. Ini kewalik. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada kami semuanya ini, mari kita utamakan yang 5 waktu ini. Jangan tarawih nutup dan juga orang sembahyang. Apalagi misalnya hari yang ketiga tarawih orang nek baca dong. Nah ini lebih parah lagi. Jadi kita harus tahu urutannya. Yang wajib kita laksanakan, yang sunnah itu kita laksanakan juga sebagai tambahan. Nah, yang wajib itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ini kewajiban yang hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain tidak ada. Kalau 5 waktu itu setiap hari ada. Kemudian ada lagi zakat fitrah nanti di akhir puasa. Ini wajib juga. Jadi kalau kita yang mampu nanti mengeluarkan zakat fitrah, yang tidak mampu itu menerima. Ini anak kadang-kadang sing tanpa zakat fitrah ini mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu tidak benar itu mestinya ya. Kalau dia itu mampu mengeluarkan ya yang tidak menerima. Jadi walaupun menerima itu misalnya lebih dari untuk kebutuhan harian ya, itu untuk besoknya lagi. Itu merupakan kewajiban, merupakan ibadah wajib setahun sekali. Seperti puasa Ramadan kan setahun sekali, zakat fitrah juga setahun sekali. Kemudian ada lagi zakat harta, zakat mal. Ini kalau memang biasanya mengeluarkan bulan Ramadan, ya silakan nanti dikeluarkan bulan Ramadan. Tapi ada zakat mal yang mengeluarkannya misalnya bulan Syawal atau bulan Maulud, ya setiap mengeluarkan pada bulan itu. Nah, sebab putarannya itu adalah 1 tahun, tapi tahun Hijriah. Jangan kita mengeluarkan zakat patokannya Januari ya, tahun Maret Januari. Nah, ini enggak pas ya. Yang pas itu kalau dulu itu bulan Maulud, nah, tahun ini bulan Maulud, tahun depannya lagi juga bulan Maulud, itu yang zakat yang tahunan. Sebab ada yang tahunan, ada yang setiap panen ya. Mungkin ada lagi yang kalau mendapatkan harta karun ya pada waktu mendapatkan itu. Baiklah, itu yang wajib. Kemudian yang sunnah, nah ini ibadah yang sunnah itu banyak sekali. Yang oleh Rasulullah itu atau oleh para ulama disebut sebagai amaliyah Ramadan. Jadi amaliyah Ramadan itu merupakan ibadah sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Itu macamnya banyak. Ini saya akan menyampaikan beberapa saja. Ibadah yang sangat populer yang merupakan amaliyah Ramadan adalah sholatul lail, yang pada bulan Ramadan Rasulullah menyebut qiyamul Ramadan. Kemudian para sahabat dan seterusnya menyebutnya sholat tarawih. Jadi yang dilaksanakan sepanjang waktu itu namanya qiyamul lail. Yang pada bulan Ramadan Rasulullah menyebut qiyamul Ramadan. Qiyam itu artinya berdiri untuk sholat. Kemudian setelah zaman sahabat dan seterusnya disebut dengan sholat tarawih. Ternyata sholat tarawih itu kalau kita pelajari itu macam-macam sekali, itu banyak sekali ya, banyak sekali macamnya. Ini saya membaca di negara Yaman.
Yaman itu Arab bagian selatan. Yaman itu negara yang sama-sama di semenanjung Arabia, tapi sebelah selatan. Itu terkenal dengan negara para wali. Artinya orang di sana itu melakukan ibadahnya itu memang luar biasa. Nek cara mungkin orang yang dua itu mantap. Ini konon menurut ceritanya para mahasiswa yang kuliah di sana itu kalau bulan Ramadan itu sepanjang malam itu orang pada tarawih. Jadi kalau di sini tarawih kan jam berapa? 8, 9, setengah jam. Di Yaman itu sepanjang malam orang tarawih. Jadi orang bisa tarawih sampai 100 rakaat. Karena apa? Karena masjidnya itu menyelenggarakan tarawihnya itu jadwalnya tidak sama. Ada yang jam 8 sampai 9, ada yang jam 9 sampai 10, ada yang jam 10 sampai 11. Terus gantian sampai subuh. Nah, yang sholat itu banyak yang pindah-pindah, rampung ini pindah mana, pindah mana. Sholat tarawih terus. Sehingga kalau 5 masjid berarti sudah 100 kali 100 rakaat. Ini di Yaman itu. Nah, itu nyontoh siapa? Nah, ini. Sebab begini, Bapak Ibu sekalian, tarawih itu ada yang pedomannya Nabi Muhammad, ada yang pedomannya para sahabat, ada yang pedomannya ijtihad para ulama. Nah, di Yaman ini rupanya yang digunakan adalah ijtihad para ulama di sana. Alasannya apa? Alasannya Rasulullah itu kan tidak melarang sholat lain. Sebab tarawih itu kan termasuk sholat lain. Tidak melarang berapa rakaat jumlahnya. Silakan. 2 rakaat dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kalau takut kepanjang subuh, witir serakaat. Nah, sehingga memang tidak ada hitungannya, tidak dibatasi. Silakan bagi yang mampu untuk melaksanakan itu. Nah, rupanya seperti itu di sana. Lantas kalau kita membaca berita ini sekarang di negara barat itu tarawihnya juga semangat. Ini yang baru di Amerika, di New York gitu. Itu tarawihnya di jalan raya. Karena apa? Karena nggak ada masjid yang bisa menampung kan. Jadi kalau di sini ya mungkin di sana di alun-alun, kalau di Jakarta ya di mana yang biasa untuk demonstrasi itulah ya. Di sana di New York itu di jalan utama ya. Nah, sehingga merupakan pemandangan yang luar biasa, yang baru ini ya, yang biasanya tidak seperti itu. Nah, ini berarti kan menunjukkan semangat untuk melakukan amalan Ramadan itu bukan main. Nah, dan alhamdulillah di Masjid Mekah dan Madinah, ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tahun ini dibuka untuk sholat tarawih lagi seperti biasanya, ya. Juga dibuka untuk ibadah umroh. Nah, namun di Arab, di Masjid Mekah dan Madinah itu sholat tarawihnya di korting, ya. Di sana di korting. Itu di sana kan sholat tarawih ada 2 kali ya. Yang sore itu 20 pertama, yang setelah jam 1 malam itu 11 pertama. Ini yang sore di korting. Sekarang tidak 20 tapi 10 rekaman. Nah, ya, atas kebijakan
daripada pemerintah Saudi, sholat tarawihnya sekarang 10 rakaat dan nanti ditambah witir seperti biasa. Nah, inilah bapak-bapak ibu-ibu dari macam-macam. Yang intinya sebenarnya begini. Yang penting pada bulan Ramadan itu pada malam harinya kita melaksanakan sholatul lail yang kita sebut sholat tarawih. Ya, silakan akan melaksanakan yang berapa rakaat ini karena memang ada bahasanya masing-masing. Yang penting itu kalau bisa jangan sampai luput, jangan sampai bolong. Artinya setiap malam itu kita laksanakan sholat tarawih atau sholatul lail. Kalau tidak jamaah, ya sendiri. Sebab sholat sunat jamaah atau tidak pahalanya sama saja. Jadi sholat tarawih jamaah maupun tidak jamaah itu pahalanya sama saja. Bahkan pada zaman Nabi itu belum ada sholat tarawih jamaah, jadi masih sendiri. Nah, jadi yang penting kita sholat malam atau sholat tarawih tidak harus berjamaah di masjid, tapi kalau memang tidak jamaah kita laksanakan sendiri di rumah kapan saja waktunya, yang penting belum azan subuh. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak sempat sore ya, kemudian tidur ya, jam 3 atau jam 2 bangun ya silakan sholat tarawih. Ya kalau tidak nyangga 23, 11, kalau tidak 11 3 rakaat lah ya. 3 rakaat itu sholat witir. Tapi itu juga sudah termasuk sholatul lail. Artinya itu minimal kita mengerjakan 3 rakaat. Nah, jadi walaupun tidak bisa 23 atau tidak bisa 11 ya, kalau memang ya, kita mampunya 3 rakaat, laksanakan 3 rakaat. Sebab agama Islam itu tidak memberatkan. Kita hanya diperintahkannya untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang penting sekali lagi yaitu kita usahakan jangan sampai bolong. Usahakan ya. Kalau misalnya tidak mampu dengan berdiri ya, dengan duduk tidak masalah ya. Tidak masalah, kita laksanakan tarawih dengan duduk. Jadi ya, yang penting kita laksanakan itu semampu kita. Sebab yang namanya ibadah afdolul ibadah ya, yaitu adwamuha wa inkillah. Yang afdol di dalam melaksanakan ibadah itu adalah kelestariannya terus menerus. Orang dong-dongan ya. Orang dong-dongan wa inkillah, walaupun sedikit. Nah, sedikit tapi lumintir itu apa artinya? Ya, terus menerus. Walaupun sedikit, orang ngedong-dong di kota ompong banget kok blas suwe orang bayang akibat belum supaya wajib sudina selawer banget sampai rekaman. Nanti kalau sedang tidak mau orang, nah ini tidak baik. Jadi yang baik itu walaupun sedikit tapi terus ya, tidak putus-putus. Ini yang baik. Ya ibadah apa saja, termasuk sedekah, apapun, tolak ilmi atau yang lain, membaca Al-Quran termasuk juga itu. Nah, itu pertama. Jadi amalia Ramadan yang sangat populer dilaksanakan di mana-mana ini adalah sholat
bisa sendiri. Kalau tidak lengkap minimal lah ya 3 rakaat. Niatnya apa kalau 3 rakaat? Sholat witir. Tapi sudah direken sholat tahajud, dan di dalam bulan Ramadan sudah direken qiyamul Ramadan. Walaupun hanya 3 rakaat. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan sahur. Nah, sahur itu ibadah. Dalam agama Islam itu kan makan ibadah. Sahur itu ibadah. Tasahharu inna fis sahuri barokah. Sahurlah engkau sekalian, sebab di dalam sahur itu ada berkah. Oleh karena itu, orang yang makan sahur itu dapat 2 keutamaan. Yang pertama, dia mendapatkan pahala sunnah sahur. Yang kedua, mendapatkan kekuatan jasmani untuk lapar pada siang harinya, untuk menahan lapar. Dengan sahur, insya Allah akan lebih kuat. Oleh karena itu, Rasulullah itu menganjurkan atau sangat menganjurkan walau hanya minum. Ini kalau pasarnya nggak ada makanan, minum. Tetapi ya, biasanya kita ini ya ada saja lah, walaupun apa yang perlu kita makan. Nah, jadi amaliyah Ramadan, sahur termasuk amaliyah Ramadan, termasuk ibadah, yaitu ibadah sunnah. Karena itu sunnah, andai kata misalnya 12 orang sahur, puasanya tetap sah dan tidak berdosa, karena itu ibadah sunnah. Sahur yang paling bagus itu adalah yang akhir. Jadi menjelang subuh ya, kira-kira kurang 10 menit lah ya. Itu kalau sekarang di radio itu ada apa-apa imsak. Nah, itu artinya supaya hati-hati lah. Itu waktunya sudah mepet. Tapi masih boleh ya. Masih boleh. Ini kalau oleh para ahli itu disoal itu. Dan imsak itu dikumandangkan 10 menit sebelum adzan, itu salah ya. Sebab imsak itu artinya puasa. Jadi waktu imsak dikumandangkan di area itu belum mulai puasa. Mulainya kalau sudah Allahu Akbar adzan subuh. Tapi baik itu untuk mengingatkan kita. Tapi artinya walaupun itu imsak artinya dilarang, kalau yang kurang 10 menit dari subuh itu kita masih boleh makan, masih boleh minum. Tapi yang cepat-cepat ya, biar tidak kepancal ada. Andai kata makannya itu karena agak telat, baru makan selesai, belum minum, kepancal Allahu Akbar gimana? Kasih seret, urut kumbe. Nah, ini ada hadis yang menyebutkan begini: idza sami'a ahadukum nida wal ina'a la yadihi fala yatahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila engkau mendengar azan subuh, padahal engkau belum minum, masih baru akan pegang gelas, ya. Silahkan tidak usah diletakkan, terus saja engkau minum. Setelah engkau minum, kemudian baru engkau letakkan. Jadi kepaksane itu yang darurat dalam keadaan seperti itu masih sah. Ini kepaksane, tapi jangan bawa pegawaian tiap pagi ya. Ini kepaksane. Tapi yang paling baik memang yang kita ancam-ancam ya. Kalau ada apa-apa imsak ya kita segera menyelesaikan sahur kita.
Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.